Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi sayyidina Muhammad wa ala hubbi ma yuhibbu sayyiduna Muhammad wa may yuhibbu sayyidana Muhammad wa man ahabbu sirata sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa sallim taslima katsira, amma ba'd. Kepada yang kami muliakan, para alim, para ulama, Bapak Imam, Bapak Bilal, para pegawai sarah, para guru-guru ngaji, semuanya yang kami muliakan. Kepada Bapak RT yang kami hormati, para tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, para panitia penyelenggara yang kami muliakan. Salam ta'zim saya, salam spesial saya sampaikan kepada seluruh yang hadir di majelis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muta'alimin, muta'alimat, ngantuin wa ngantuat. Ini ibu-ibu kaya ana sing ngantuk ya, Bu? Enggak ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah, bahwasanya pada siang hari ini, sore hari ini, kita semuanya masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, Ibu? Salah satu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita, bahwa sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa kumpulnya jadi satu dalam rangka ngaji. Semoga kita semua senantiasa memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma dengan wasilah kita ngadakan peringatan Isra Mi'raj ini, semoga ini benar-benar menjadi lantaran, menjadi sebab turunnya rahmat di desa Pemayongan tercinta ini. Dan dengan semangatnya ngaji Bapak Ibu semuanya, semoga kita senantiasa memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barokah ilmunya, berkah rezekinya, amin. Berkah keluarganya, berkah pekerjaannya, berkah hidupnya. Semoga dengan semangat ngaji ini tambah ilmu, tambah baik akhlaknya, tambah kuat imannya, tambah semangat ibadahnya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan diselamatkan dunia akhiratnya. Allahumma. Ibu masih semangat, Ibu? Walaupun panas-panas masih semangat ya? Ini luar biasa. Pertama-tama yang harus saya sampaikan Pak RT, saya sangat senang sekali tadi yang baca Al-Quran anak-anak. Biasanya saya ngaji keliling kemana-mana itu yang baca yang sudah dewasa. Ini berarti di Pemayongan ini memang ada perhatian khusus untuk generasi-generasi kita. Alhamdulillah. Saya jadi ingat Ibu, suatu waktu pernah saya ke Jambi naik mobil Xenia. Isinya 6 orang. Kemudian
ketika waktu sholat itu mereka berebut untuk jadi makmum. Jadi nggak ada yang berani jadi imam tuh. Berebut jadi makmum. Dan waktu sholat maghrib saya paksa pokoknya salah satu di antara penumpang ini harus jadi imam. Saya yang jadi makmum. Karena sudah lewat diskusi panjang, akhirnya maju salah satu itu Bu, maju salah satu. Kemudian mereka ngimamin Bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah selesai, alhamdulillah. Nah, sampai baca surat itu tidak hafal. Tidak hafal itu naik bahasa Inggrisnya kelalen. Kelalen Ibu. Padahal yang dibaca hanya inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa Pak RT. Diulang-ulang lupa. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna bener-bener gak nyambung. Diulang lagi sampai 3 kali dan mau keempat kalinya itu dia bilang gini, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Masih kelalen Ibu. Terus kawan saya itu bilang, innalillah Mas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Pak, ini sudah dewasa loh Pak. Nah, alhamdulillah kok di Pemayungan sini tadi anak-anaknya pinter banget. Alhamdulillah. Memang saya pesan Pak, sebelum kita belajar bahasa Inggris, sebelum kita belajar matematika, sebelum kita yang lain-lain lah belajar Al-Quran diutamakan. Setuju Ibu? Di sini ada guru ngaji, di sini masjidnya udah bagus kayak gini keramikan. Yuk untuk belajar Al-Quran. Ibu, Bu, Al-Quran itu Bu, siapapun dia, apapun bendanya, kalau dia kok akrab dengan Al-Quran maka akan mulia. Orang itu Pak RT, orang manapun itu, kalau dia kok akrab dengan Al-Quran maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, malaikat yang paling mulia itu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mulia itu adalah yang paling mulia. Nabi itu mulia semua, tapi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sangat akrab dengan Al-Quran dan Nabi menerima wahyu Al-Quran. Bulan yang sangat mulia adalah bulan Ramadan. Betul apa betul? Kenapa kok bulan Ramadan? Di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Ada malam-malam yang paling mulia. Malam apa namanya Bu? Malam Lailatul Qadar. Itu karena berhubungan dengan Al-Quran. Mohon maaf ya, kertas. Halo Ibu, sama-sama kertas Ibu, tapi kalau yang satu untuk dicetak, kertasnya itu untuk dibuat koran, kemudian sama-sama kertas, tapi yang satunya lagi dibuat untuk nyetak Al-Quran, itu beda Pak. Kalau untuk koran setelah dibaca dibuang begitu saja, betul apa betul? Tapi kalau sama-sama kertasnya, tapi dicetak untuk Al-Quran, ini akan dibaca oleh jutaan umat manusia. Cara megangnya juga beda, betul apa betul? Cara naruhnya di pipet di tempat yang paling tinggi. Ini Al-Quran. Beduk, beduk tahu beduk ya? Bahasanya sini apa beduk itu ya? Kulit sapi tahu Bu? Kulit sapi itu Ibu, kalau dia dipakai untuk robana, kulit sapi kok dipakai untuk kulit robana, itu dia nggak mulia, dia ditempelengin orang tiap hari gitu kan. Tapi kulit sapi itu kalau dicetak untuk sampul Al-Quran, dia akan diciumin orang setiap hari, akan diciumi orang, cara megangnya juga dimuliakan seperti ini. Sama-sama kulit sapinya Pak, tapi yang satu untuk rebana, yang satu untuk sampul Al-Quran, dan yang mulia adalah yang akrab dengan Al-Quran.
Nah, oleh karenanya ibu bapak yang saya muliakan, yuk kita akrabkan diri dengan Al-Quran, baca sebisa-bisanya, apalagi besok kalau pas Ramadan tiba, insya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, ini ekstra ya Pak, ini belum mulai pengajian. Halo, ini ekstra. Tadi kan saya seneng banget itu, ada anak kecil yang yang baca Al-Qurannya bagus, luar biasa. Terima kasih Pak Imam, Pak guru-guru ngaji yang sudah mendidik anak-anak di sini. Ibu bapak yang saya muliakan, adanya kita di Masjid Al-Amin ini adalah pahalanya luar biasa ibu, luar biasa. Di samping kita akan memperoleh pahala, kita di sini itu akan mengakrabkan hati, betul apa enggak Pak RT? Adanya Maulid Nabi ini kita tidak hanya masalah agama, tapi kita akan jadi rukun, akur, guyub, kompak. Setuju apa tidak? Ada orang bijak mengatakan ibu, kalau untuk merekatkan kertas dengan kertas itu perlu lem. Kalau untuk merekatkan kayu dengan kayu seperti ini itu perlu paku. Kalau untuk merekatkan batu-batu kecil dengan batu-batu kecil kita perlu aspal, gitu ya. Kalau kita ingin merapatkan batu bata dengan batu bata, kita perlu semen. Dan untuk merekatkan hati-hati kita perlu duduk-duduk rapat-rapat seperti ini, perlu silaturahim. Maka saya ucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak RT terutama yang telah sekaligus menjadi panitia sehingga terlaksana pengajian dan silaturahim ini. Mudah-mudahan memanjangkan umur kita dan memudahkan rezeki kita semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, dan sebelum ngaji Isra Mi'raj juga saya sampaikan ibu, ada satu hadis, jikalau ibu senang ke pengajian seperti ini, hadisnya mengatakan seperti ini ibu, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah, tidaklah orang itu kumpul-kumpul fi baitim min buyutillah, di salah satu rumah Allah, Masjid Al-Amin, Masjid Al-Mukhlisin, di musola, di langgar, di surau, di apapun lah namanya. Kalau ada orang kok kumpul-kumpul di masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, dan di dalam masjid itu kok ada pengajiannya. Ada yang baca Quran, ada yang dengerin, ada yang ceramah, ada yang mendengerin. Ini akan memperoleh 4 perkara. Berapa perkara ibu? Berapa ibu? 4 perkara. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang senang ke majelis taklim, orang-orang yang senang ke majelis ilmu itu bu, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan di hati-hati mereka semuanya. Alhamdulillah. Ibu di sini kan sedang tenang semua toh? Halo? Ibu senang semua toh bu? Gak ada yang sedang ingat hutang tuh bu. Alhamdulillah itu Pak RT, kalau kita di pengajian tuh gak ingat hutang lah. Allah turunkan ketenangan kepada kita semuanya. Ibu yang saya muliakan, makanya ibu Pak RT mohon maaf ya saya sampaikan, kalau ada orang diajak ngaji gak mau, diajak sholat juga gak mau, diajak puasa katanya sakit emah gak mau puasa, uangnya banyak, badannya sehat, disuruh daftar haji katanya takut kesasar. Kesasar itu bahasa Inggris ya. Apa kalau bahasa Indonesianya Pak Imam? Pokoknya takut hilang lah di sana gitu ya. Zakat gak mau, infak gak mau, gak pernah ingat dengan masjid dan sebagainya. Andai kata orang seperti ini kok tiba-tiba ngomong kayak gini, hidup saya bahagia-bahagia saja, itu bohong Pak RT. Kalau ada orang ngaji nggak mau, sholat nggak mau, puasa nggak mau, zakat nggak mau, kumpul sesama kawan nggak mau, adanya kerja saja, terus dia mengatakan hidupku bahagia-bahagia saja, itu bohong. Karena Allah sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat
Allah hati akan menjadi tenang. Jadi saya berani bersumpah nih hari ini Ibu, misalnya ada orang tuh kok kaya raya, hartanya melimpah luar biasa, dia punya jabatan yang tinggi, gagah perkasa, dia tokoh terkenal, tapi kalau dia kok tidak pernah ingat kepada Allah, demi Allah hidupnya tidak akan pernah bahagia. Demi Allah. Ini kok jadi tegang semua ya? Allah terlalu galak ya, gak boleh ya? Iya Ibu, ini serius karena memang dan salah satu yang mengingat Allah itu adalah ngaji seperti ini gitu ya. Karena memang ibu bapak yang saya muliakan, Allah sudah mendesain, Allah sudah merencanakan semua makhluk itu bagiannya sendiri-sendiri. Contoh, ada makhluknya Allah yang bahagianya itu di air Ibu. Ikan, ya. Ikan tuh bahagianya di air. Ikan tidak akan bahagia kalau di daratan, Pak. Ada ikan kok kepengen nongkrong di jalan, dia nggak akan bahagia. Atau ada ikan kok dia kepengen jalan-jalan di pasar, ini nanti digeruduk ibu-ibu ya kan, langsung diborong sama ibu-ibu. Ikan bahagianya di air. Ada lagi yang bahagianya di lendut. Lendut itu apa? Aku mau ngomong tuh susah ya. Di lumpur. Ini ada orang Jawa nggak tuh? Ada. Lendut, tahu lendut? Oh, ngerti ya. Di apa tuh pokoknya tanah-tanah gitu ya. Ada makhluknya Allah yang bahagianya dalam tanah itu Bu, kayak cacing dan sebagainya. Cacing itu dia tidak akan bahagia jika di daratan. Ada cacing kepengen berjemur di daratan, dia dimakan ayam, tidak akan bahagia. Ada lagi makhluknya Allah yang bahagianya itu diciptakan terbang bebas seperti burung, terbang dari ranting satu ke ranting yang lainnya, dari pohon satu ke pohon yang lainnya, dari dahan satu ke dahan yang lainnya. Itu burung. Burung tidak akan pernah bahagia jikalau dia dikurung, walaupun kurungannya itu sangkarnya itu terbuat dari emas. Walaupun makanannya terjamin, walaupun minumannya terjamin, kesehatannya burung itu terjamin, tapi burung tidak akan bahagia jikalau dia dikurung dalam sangkar itu, Pak. Apa buktinya? Burung itu jikalau pintu sangkarnya dibuka, dia akan pergi terbang dan tidak akan pernah kembali lagi. Karena memang burung senengnya, bahagianya itu di alam bebas. Nah, kalau ada makhluk Allah yang bahagianya di air, bahagianya di dalam tanah, bahagianya di alam bebas. Nah, kalau manusia itu Ibu, Bapak, manusia itu bahagianya ketika kita ingat kepada Allah, tatkala kita itu melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau di daerah saya itu Bu, saya itu ini ada kawannya nggak coba ya? Saya itu daerahnya Temanggung, Jawa Tengah. Ada orang dari Temanggung, Jawa Tengah? Nggak ada ya, sendirian berarti di sini berarti. Kalau di daerah saya itu Bu, di Temanggung itu kalau ada dipanggil kok diem saja, nggak nyaut itu berarti dipanggil diem saja, tapi matanya melotot. Dipanggil diem saja, nggak nyaut-nyaut, tapi matanya melotot, itu namanya ikan asin, memang. Itu di Temanggung tuh, Bu. Takut dikatakan ikan asin itu. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi senengnya kita sebagai orang Islam itu banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ibadah, nih hari ini kan kita sedang ibadah. Nuntut ilmu itu ibadah luar biasa Ibu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi menuju ilmu, menuntut ilmu, pergi ke pengajian, maka akan dimudahkan jalannya oleh Allah menuju ke surga. Alhamdulillah. Jadi kita jalan pintas ini Bu. Jalan pintas menuju ke surga itu adalah pergi ke pengajian. Ibu bapak yang saya muliakan,
ibadah menuntut ilmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, hatinya akan ditenangkan, hatinya akan digembirakan. Alhamdulillah. Bu, ini termasuk yang paling penting di dunia ini. Kita tuh yang paling penting kan bahagia dan selamat. Betul Pak? Orang kaya, bukan orang kaya mati. Ini Bapak sok tahu aja. Orang kaya, orang miskin, pejabat, semuanya rakyat biasa itu kepengennya satu puncaknya itu, kepengin selamat, kepengin bahagia. Gitu Pak nggih? Ini kok gelo Bang nggih. Ibu bapak yang saya muliakan, makanya tradisi orang di Indonesia itu sering ada namanya selamatan. Ada sini selamatan. Selamatan tuh kan mendoa, tidak marem, tidak puas dengan doa dirinya, dia ngundang tetangga-tetangga untuk mendoa. Kemudian tuan rumahnya menjamu tamu-tamu yang kita mintain doa itu. Nah, doa bersama-sama, kemudian dikasih suguhan, dikasih pacetan, dikasih, ini udah mulai nih ngomongnya bahasa Inggris ini. Dikasih pacetan, dikasih jajanan, itu namanya kalau digabung menjadi selamatan. Nah, selamatan itu kalau bahasa Indonesia selamatan. Pak Amin diaturi selamatan, disuruh selamatan. Kenapa kok selamatan menjadi tradisi Bapak Ibu? Karena kita itu kepengin selamat yang banyak. Bu, selamat yang banyak itu kalau dikumpulkan menjadi selamatan. Betul? Kayak rambut itu kan satu Pak RT, tapi kalau rambut dikumpulkan rambut jadi rambutan. Kan itu. Duri itu satu, duri yang banyak dikumpulkan jadi durian. Sial banyak banget, jadinya sialan, kan gitu. Nah, kita sebagai manusia ini, orang-orang pemayangan ini, kita kan kepinginnya selamat di alam janin, selamat di alam dunia, selamat di alam barzah, selamat di alam maksar, selamat di alam surga, selamat di alam akhirat maksudnya, kemudian masuk ke surga. Makanya kita perlu selamatan. Nah, paham Ibu? Paham ya? Jadi ini selamatan itu bukan bid'ah Pak ya, selamatan itu bukan bid'ah. Kita banyak doa dan sedekahan itu luar biasa. Doanya rame-rame kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahannya menjadi ibadah tuan rumah. Alhamdulillah. Dan dunia ini Pak, nggak ada yang jualan selamat, itu nggak ada. Bapak walaupun punya uang banyak, kepengen selamat terus beli cari toko selamat, nggak ada. Kalau tokonya Pak Selamat ada ya, tapi kalau toko yang jualan selamat nggak ada. Bahagia juga demikian Ibu, nggak ada bahagia dicari kemana-mana itu Bu. Bahagia dicari di pantai, bahagia dicari di puncak gunung, nggak ada. Karena jatahnya kita sebagai manusia itu, bahagianya adalah tatkala kita mengamalkan ajaran agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pesen Ibu, kita bahagiakan Bu. Ini terutama dalam keluarga kita dulu, skop kecil keluarga Bu. Soalnya ibunya jauh banget ini Bu. Rasulullah itu Bu, itu semakin tua semakin mesra. Coba kita contoh ini. Rasulullah yang kita yang kita peringati peristiwa Isra Mi'rajnya hari ini, itu semakin tua semakin mesra. Kalau jenengan sama bapaknya semakin mesra apa tukaran terus Bu? Bu, kalau bapaknya ini galak-galak apa enggak kalau di rumah Bu? Jangan sampai galak-galak Pak. Ini kalau ngajinya terus tapi masih galak berarti kurang bagus ngajinya. Betul? Iya serius. Karena Rasulullah itu Pak, Rasulullah itu semakin tua semakin mesra. Bahkan mohon maaf ini khusus bapak-bapak dulu Pak. Bapak halo. Rasulullah itu Pak, bahasa Inggris pinggiran. Rasulullah itu tidak pernah menyebut istrinya dengan nama langsung.
Istri Rasulullah itu kan salah satunya Aisyah. Dia tidak pernah manggil sah, nggak pernah. Tapi Rasulullah menyebutnya ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Gitu. Karena pipinya Aisyah, pipinya istrinya Rasulullah itu dia putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan ibu. Jadi kayak apel Australia. Kalau istri kita kan kayak apel Malang ya Bang. Atau malah kayak salah pondok itu ya. Nah, Nabi Muhammad itu karena putih kemerah-merahan, dia nyebut istrinya ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Nah, bapak-bapak juga demikian besok kalau nyebut istrinya itu mulai sekarang karena sudah ngaji kayak gini, wahai istriku yang merah pipinya karena dicat gitu. Soalnya kan kalau mau kondangan dicat dulu ya, disedo dulu apa itulah namanya. Ibu bapak yang saya muliakan, intinya mesra. Kalau memang wajah istri bapak-bapak yang hadir di sini kok seperti Aisyah, putih kemerah-merahan, maka panggillah ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Kalau misalnya wajahnya istri bapak-bapak yang hadir di sini itu kok putih bersih, tidak ada kemerah-merahannya, panggil saja ya Baido, wahai yang istriku yang wajahnya bersih, putih. Kalau misalnya wajahnya istri bapak-bapak itu kok hitam, ya jangan dipanggil black itu jangan. Panggillah yang mesra dikit, ya Sauda, wahai istriku yang hitam manis, gitu kan. Kalau wajahnya istri bapak-bapak kok belang-belang, ini ada merah, ada putih, ada hitam gitu ya. Panggilnya bagaimana? Panggil saja, ya ampun, istriku kok kayak gini. Ini istriku wajahnya kok kayak gini, belang-belang semua. Susah ya Pak, tapi ini bukan apa ya. Intinya ibu, mesrakan kita di keluarga kita, insya Allah. Bu, pernah loh Bu, Nabi Muhammad itu perang, kemudian pulang. Para pesahabat dan para istri-istrinya juga menunggu di Madinah. Termasuk Aisyah istrinya Rasulullah itu ditunggu di Madinah. Kemudian ketika udah jumpa dengan Rasulullah, Aisyah sangat senang sekali. Diajaknya Rasulullah pulang, langsung dibuatkan minum Pak. Dibuatkan minum. Kemudian Rasulullah langsung meminumnya. Wahai Rasulullah, ini minumannya, terima kasih. Diminum sama Rasulullah. Biasanya itu Pak, biasanya Rasulullah itu kalau minum nggak dihabiskan, sedikit disisakan untuk Aisyah, karena memang Aisyah itu ingin meminta berkah dari Rasulullah SAW. Jadi ngalap berkah itu ada dalilnya, tabarukan lah kalau bahasa Arabnya itu. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah jangan dihabiskan, wahai Rasulullah saya ingin minta berkahnya engkau, turahkan saya sedikit. Kok turahkan saya sedikit? Sisakan sedikit. Ini maaf Pak RT belum lancar bahasa Indonesia. Sisakan saya sedikit itu. Kata Rasulullah, wahai Humairah, untuk saat ini saya tak habiskan semuanya. Enggak wahai Rasulullah, pokoknya saya minta sedikit saja, saya ingin ambil berkahnya. Dan sudah dipaksa itu Pak. Akhirnya apa? Ketika sudah dipaksa, dikasihkanlah yang sisa sedikit itu kepada Aisyah. Ketika Aisyah minum, Aisyah merem-merem itu Pak. Ternyata Aisyah keliru bahwa ketika membuat minuman Rasulullah itu yang dicampurkan garam bukan gula Pak. Garam bukan gula Ibu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru pulang dari perang, capek, lelah, penuh ketakutan, ingat di medan perang sana, sampai di rumah dikasih minuman air garam. Ini kira-kira kalau bapak-bapaknya pulang dari kebun,
capek, keringatan, istrinya ngasih air garam, kira-kira diapakan Bu? Ngamuk ya Bu, disiramkan airnya. Tapi Rasulullah tidak Ibu. Rasulullah hanya senyum ketika Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, afwan ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah, saya nggak sengaja, saya nggak ngerti ya Rasulullah, ini benar-benar kesalahan, nggak saya sengaja. Rasulullah bilang, nggak apa-apa ya Humairah, saya itu sebenarnya juga tahu karena kamu itu sangat rindu kepada saya sehingga tidak bisa membedakan mana garam mana gula, gitu kata Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu orangnya semakin tua semakin mesra. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah itu balapan lari sama Aisyah 2 kali loh Pak. Nih Pak RT pernah balapan lari sama istri? Pernah. Paling tidak balapan deres itu ya. Balapan deres itu. Ini biar ada kemesraan. Rasulullah nonton bareng dengan Aisyah gitu. Pokoknya kehidupan Rasul itu luar biasa tenangnya, luar biasa tenangnya, luar biasa bahagianya. Ibu bapak, Bu, ini saya tanya sekarang, ibu-ibu tuh kalau berdandan itu waktunya kapan Bu? Kalau di daerah Pemayongan adatnya? Halo Ibu, Ibu kalau berdandan bersolek itu jam berapa biasanya Ibu? Gimana Bu? Ke kantor? Oh. Saya kasih tahu ya Bu, waktu sunnah ya, sunnahnya berdandan perempuan itu adalah setelah sholat isya Ibu. Jadi setelah sholat isya. Kalau setelah sholat isya, ini Bu, saya sampaikan sebelum ini ya, Ibu kalau bedanya parfum ibu-ibu dengan parfum bapak-bapak itu sudah tahu apa belum? Kita kasih tahu nih ngajinya pelan-pelan ya. Ini penting besok diamalkan. Parfum untuk ibu-ibu itu yang tidak ada aromanya Pak. Tapi dia boleh berwarna, ada warnanya tapi tidak ada aromanya. Jadi aromanya sekedar menghilangkan bau badan saja. Tapi kalau parfumnya bapak-bapak itu aromanya harus menyengat. Jadi harus menyengat. Biar ada daya tarik sampai ibu tahu. Jadi kalau perlu bapak-bapak ini nanti kesepakatan sama ibu, parfumnya tidak boleh ganti, aromanya harus itu. Jadi kalau ada tamu, ada ketok rumah, assalamualaikum, ibu nyium aroma. Ini kok bukan aroma kasturi? Oh ini berarti bukan suami saya yang masuk itu. Nah gitu Ibu, sampai harus tahu kayak gitu. Itu hebatnya Islam tuh mengajarkan seperti itu Pak. Kemudian kalau ibu-ibu boleh berwarna, makanya ibu tuh pakai lipstik boleh, pakai biru-biru. Tapi jangan apa ya Bu? Saya tuh lihat apa tuh? Lihat kadang ibu-ibu tuh kayak habis dari jatuh itu. Biru-birunya tuh begitu menyengat. Ibu bapak yang saya muliakan, tetapi ibu juga boleh beli parfum khusus, satu parfum yang aromanya menyengat, yang khusus dipakai dalam kamar bersama sang suami tercinta. Nah gitu itu boleh. Tapi kalau ibu ingin kondangan, ingin ke kantor, ingin ke ngantar rapot anaknya, parfumnya yang tidak ada aromanya. Tapi satu parfum, buatlah parfum yang ayahnya, suaminya tidak bisa tidur itu. Ini serius ini. Terus ibu dandan, ya. Ibu dandan, habis isya itu, dandan secantik-cantiknya. Pakai pakaian seseksi-seksinya. Ini serius ya, bukan ngelawak ya. Islam ngajarkan setelah dandan habis sisa kayak gitu Bu, ibu dandan cantik banget, pakai pakaian yang seksi luar biasa, terus berbisik kepada sang suami, Mas, Pak, apakah Bapak ngersake kula napa mboten? Gitu. Apakah Bapak memerlukan saya apa tidak?
Terus bapaknya bilang, aduh aku capek semua malam ini, aku istirahatlah malam ini, kan gitu Pak RT. Kalau bapak ibu bilang kayak gitu, ya sudah Pak, kalau kayak gitu saya tak tidur dulu, tapi nanti kalau bapak perlu dengan saya, tolong bangunin, saya siap sedia. Inilah calon-calon ratunya bidadari nanti di surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman sayangnya kita tuh Pak RT, kadang-kadang istri kita itu kalau mau ke pasar dandan, betul. Mau ke pengajian dandan, mau ke sekolahan dandan, ke kantor dandan, pergi arisan dandan, acara keluarga keluar dandan. Giliran di depan suaminya gedobrak, nggak sisiran, nggak pakai sandal, kadang-kadang BH sudah dipakai seminggu dipakai terus, nggak pernah dicuci itu, sampai suaminya batuk-batuk itu nggak boleh ibu. Ibu ini kan serius ya, ini kan calon ratunya bidadari itu. Gimana? Oke, bocah-bocah, pastikan tidur dulu berarti anak-anak kita, atau titipkan ke tetangga lah anak-anaknya. Nah ibu bapak yang saya muliakan, karena begini ibu, nanti ya, ini juga saya sampaikan ke bapak-bapak. Bapak-bapak ini kalau cerita bidadari kan seneng bu, betul kan? Padahal nanti di surga itu bapak-bapak kan kecelek itu apa ya? Ya agak-agak kecewa gitu ya, karena nanti ibunya tuh jadi ratunya bidadari, lebih cantik daripada bidadarinya, istri-istri solihah itu. Kalau bidadari itu cantiknya seperti apa Pak Amin? Ini saya sampaikan. Bu, ibu tahu nggak perempuan paling cantik sedunia itu siapa? Nggak tahu ya? Saya kasih tahu ibu. Perempuan paling cantik sedunia itu, jadi Allah menciptakan kecantikan seluruh manusia sejagat raya. Manusia perempuan sejagat raya itu cantiknya dikumpulkan jadi satu, kemudian separuhnya itu diperuntukkan untuk istrinya Nabi Adam, yaitu Sarah, yaitu Hawa. Jadi separuh 50% kecantikan manusia sejagat raya itu bu, separuh 50%-nya untuk Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi cantik sekali. Kemudian masih 50% kan? Separuh lagi itu diambil 25% untuk kecantikan Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih 25%, inilah yang dibagi-bagi manusia perempuan sejagat raya ini, sehingga muncullah wajah-wajah ibu-ibu ini agak burem-burem, agak menceng-menceng, kayak itulah. 25% di seluruh penduduk jagat raya itu. Tetapi walaupun ibu wajahnya sekarang rata-rata seperti ini, kalau solihah nanti akan jadi ratunya bidadari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam satu riwayat ibu, bapak, bidadari itu andai kata turun ke dunia dalam keadaan gelap gulita, kemudian dia senyum sedikit saja, maka malam yang gelap gulita itu menjadi terang benderang seolah bulan purnama. Jadi senyumnya bidadari itu bu, bisa menerangi jagat raya. Bidadari itu bu, kalau disuruh turun ke dunia, kemudian dia meludah ke lautan, maka air laut itu menjadi tawar, gak asin lagi. Luar biasa itu. Bu, bidadari itu ibu, kalau dia minum Coca-Cola, enggak ada bidadari minum Coca-Cola. Ya semisal dia bidadari itu kok minum Coca-Cola bu, ketika dia menelan itu dari lehernya itu nampak Coca-Colanya itu. Jadi kulitnya itu transparan, luar biasa. Nah, begitu cantiknya bidadari itu. Tetapi ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu yang sering datang ke majelis taklim, ibu-ibu yang baik hati sama suami-suaminya, nanti akan menjadi ratunya bidadari, lebih cantik dari bidadari yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti wajah-wajah ibu itu dirubah. Makanya ibu, besok kalau pas mau kondangan sama bapaknya, kondangan itu kalau bahasa Pemayongan apa? Kondangan ya sama ya, ke pesta itu loh bu.
Kalau kita pas mau ke pesta, terus ibu sedang berdandan di cermin, tiba-tiba bapaknya bilang gini, "Dek, ini kita ditunggu kawan. Jangan lama-lama dandannya, jangan lama-lama di cerminnya. Ibu itu dandan sama tidak sama saja." Misalnya suaminya bilang kayak gitu ya. Ibu nggak usah marah, bilang aja ke bapaknya, "Pak, saya ketahuilah Pak gitu ya, bahwa ini bukan wajah saya yang asli gitu. Tunggu wajah saya yang sesungguhnya, yaitu di surga nanti saya akan jadi ratunya bidadari." Begitu Ibu? Setuju Ibu? Ibu bapak yang saya muliakan, pertama, nazalat alaihi musakinah. Sudah 3:30. Terus Bu, lanjut ya. Nazalat alaihi musakinah. Kita agak dipercepat sekarang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang yang suka ke pengajian, baik itu pengajian maulid, pengajian bulanan, pengajian Isra Mi'raj, pengajian Yasinan, maka wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan turunkan, Allah akan curahkan rahmat. Kasih sayang Allah akan dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah. Kasih sayang Allah tuh Masya Allah tuh luar biasa Ibu. Kasih sayang Allah sungguh mempesona, betapapun kita selalu mengkhianatinya, tiada terputus curahan rahmatnya, selalu dinanti bertaubat padanya, selalu dinanti kembali padanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi rahmat Allah itu sangat banyak. Mohon maaf kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu itu setiap harinya itu memerlukan air berapa liter Ibu? Banyak ya, untuk nyuci, untuk mandi, untuk nyuci baju, untuk nyiramin sawitan, nyiramin karetan tuh banyak banget. Itu gratis apa gratis Bu? Gratis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, mata kita itu kan berkedip ya Bu. Ibu berkedip itu semenit berapa kali Bu? Pernah ngitung? Saya juga nggak pernah ngitung, tapi mungkin ada lah kalau 50 kali kita berkedip itu. Nah, kenapa kok kita itu berkedip? Kenapa manusia itu kok berkedip-kedip? Kalau kita melotot terus Ibu, Bapak, ini kurnia mata akan kering. Nah, Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita semua sehingga Allah ngelap mata kita setiap saat. Ini luar biasa. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah luar biasa. Di Cina itu Bu,
ada namanya klinik penanaman rambut. Jadi Pak RT, Pak Imam, kalau di Cina itu kalau misalnya rambutnya kita kurang lebat bisa ditanam. Satu helai rambut itu harganya Rp25.000. Itu tahun 2009. Kalau tahun sekarang mungkin sudah naik. Taruhlah harganya 50.000 satu helai. Satu helai rambut harganya berapa? 50.000. Padahal kita punya rambut begini banyak. Dalam penelitian orang Asia itu Bu, satu kepala ini rambutnya kurang lebih 100.000 helai. Gratis apa gratis Ibu? Gratis kan? Andai kata kita disuruh beli satu helainya 50.000, sudah 5 miliar itu Pak Imam. Satu kepala kita itu. Padahal kita punya rambut tidak hanya kepala, betul apa betul? Ada alis, ada idem, ada jambang, ada kumis, ada janggut, ada rambut ketiak dan sebagainya. Banyak banget lah pokoknya rambut kita itu ya. Itu gratis semuanya itu. Makanya kita bersyukur. Nah, nikmat-nikmat dalam Bapak? Yang di bawah bibir apa namanya? Ain nggak ngerti lah pokoknya ya. Itu tambah kayak gitu banyak banget. Nah, karunia-karunia Allah ini Bu akan ditambah terus, akan dicurahkan terus manakala piantun-piantun pemayongan menika sregep ngaji, sregep datang ke majelis taklim. Alhamdulillah. Makanya kalau ada pengajian berangkat Ibu, kecuali kalau ada udzur syar'i, ada halangan. Kalau tidak ada halangan berangkat, karena kita akan memperoleh 4 hal tadi. Nazalat alaihimus sakinah yang pertama, wa khasyiyatuhumur rahmah, dan yang ketiga wa hafatzhumul malaikah, akan dikelilingi malaikat. Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya malaikat yang tugasnya tuh keliling dunia, mencari majelis ilmu, mencari majelis-majelis zikir. Kalau sudah ketemu majelis zikirnya, malaikat mengabarkan kepada malaikat yang lain, wahai kawan-kawan malaikat, ini di Pemayongan, di Masjid Al-Amin ada orang yang sedang adakan majelis ilmu, kesini. Akhirnya malaikat itu kesini semua sampai bertumpuk-tumpuk ke langit dunia. Ini pengajian akbar ini Pak Imam, Pak RT. Cuman kita nggak ngerti saja itu. Ada malaikat-malaikat yang bertumpuk-tumpuk ini sampai ke langit dunia. Dan di penghujung hadisnya, ini hadisnya panjang banget. Di penghujung hadisnya, ketika kita udah kumpul kayak gini Pak RT, Allah berfirman kayak gini, fa ushidukum, maka persaksikanlah wahai para malaikat, ini qad ghafartu lahum, sesungguhnya saya telah mengampuni semua mereka yang duduk di majelis zikir, di majelis ilmu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dosa-dosa kita itu, Ibu itu mungkin tadi sebelum ngaji, sebelum kesini agak aras-arasen, agak sarasen ya, agak males karena ninggalkan pekerjaan, masih banyak di rumah, masih banyak sekali akan silaturahim dan sebagainya. Tapi Bu, hadirnya Ibu di sini, ini qad ghafartu lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, telah diampuni segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dosa kita kan banyak sekali ya Bu. Begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Tapi kalau kita berserah diri, insya Allah dosa-dosa kita diampuni semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu yang saya muliakan, yang keempat, ini agak cepat nih keterangannya, kita potong-potong. Yang keempat, wa dzakarallahu fimman indah, orang yang senang ke majelis ngaji itu oleh Allah akan dibangga-banggakan di majelisnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di langit itu ada majelis-majelis malaikat Ibu yang luar biasa padatnya, dan disitulah Allah akan banggakan kita. Wahai malaikat, lihatlah itu di desa Pemayongan,
di Masjid Al-Amin. Mereka itu sedang memuji saya, sedang ngaji untuk meningkatkan keimanannya kepada saya. Lihatlah, saya bangga kepada mereka. Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan itu Pak dibangga-banggakan bersama kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, sudah jam 4:04, kita mulai pengajian Isra Mi'rajnya. Halo, tadi itu belum lagi tuh Pak RT, masih ekstra itu, Masya Allah. Masih semangat Ibu? Ini jangan-jangan ibunya ini Pak Ustadz nggak perasaan itu ya. Satu aja ya saya sampaikan Ibu. 5 menit lagi masih sanggup? Olah maupun nggak apa-apa, namanya nguntrak itu dah. Ibu bapak yang saya muliakan, saya izin minum dulu ya Bu. Ibu bapak yang saya muliakan, kita bahas Isra Mi'raj walaupun sebentar karena waktunya udah sore ya. Tadi saya semangat sekali karena ibu kok begini semangatnya hadir di majelis ini sehingga saya sampaikan biar tambah mantep. Maksud saya itu Pak RT, besok-besok kalau ada pengajian biar hadir di sini semuanya. Alhamdulillah. Isra Mi'raj itu Ibu, Isra itu artinya berjalan pada malam hari, itu Isra namanya. Secara bahasa, secara lughah berasal dari kata asra yusri isra'an, artinya berjalan di malam hari. Jadi kalau bapak-bapaknya besok sholat isya jamaah di sini, kemudian pulang ke rumah, sampai di rumah kok istrinya bilang begini, Pak, gas kita tuh habis loh. Padahal besok satu mau masak pagi-pagi nian. Kalau ini nggak ditukar hari ini, nggak ditukar sekarang, besok saya masaknya kesiangan. Lah terus gimana maksudnya Bu? Tolonglah bapak ke pasar, bapak ke warung, tukarkan gas. Nah akhirnya bapaknya ambil kunci motor, nyetater motor, bawa gas kosong, pergi ke warung, pergi ke pasar untuk cari gas. Itu bapak sedang Isra, berjalan di malam hari. Itu bener kata-kata kayak gitu Bu. Jadi berjalan di malam hari itu namanya apa Bu? Isra. Ini biar pinter bahasa Arab walaupun 2 kata ya. Kemudian Mi'raj itu artinya tangga untuk naik, alat untuk naik yaitu tangga. Berasal dari kata a'roja ya'ruju i'rojan wa ma'rojan fahuwa arijun wa dhaka ma'rujun i'roj la ta'roj la ta'iroj la ta'roj ma'rojun ma'rojun mi'rojun, artinya tangga. Naik ke tangga itu namanya Mi'raj. Bapak-bapak sudah disuruh ibunya nukar gas ke warung malam hari, pulang sampai ke rumah kok tiba-tiba hujan. Terus bapak gentengnya bocor, ibunya nyuruh betulin genteng, bapaknya ambil tangga, terus naik tangga betulin genteng, bapak sedang Mi'raj. Itu kalau bahasa Arabnya. Jadi kalau ditanya kawannya pagi-paginya, Pak, ini tadi malam jatahnya Yasinar kok bapak nggak hadir kemana? Saya Isra Mi'raj Pak. Itu pas itu Pak, secara bahasanya gitu ya Bu. Nah tetapi secara istilahnya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi. Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian sampai naik ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Itulah namanya Isra Mi'raj, dan oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Ini mungkin yang kita bahas sebentar ya, minta waktunya 3 menit. Ibu bapak yang saya muliakan, apa itu sholat? Sholat itu artinya doa Ibu. Apa Bu? Doa. Makanya karena banyak kandungan bacaan di sholat itu doa, Ibu jangan buru-buru kalau pas sholat, karena di situ banyak sekali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara istilahnya, sholat adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun
muftatahatun bitakbirin, muhtatamatun bitaslimi. Salat itu adalah ucapan-ucapan, gerakan-gerakan mahsusatun yang dikhususkan, terkhususkan, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah salat. Dikhususkan itu maksudnya apa Pak Amin? Misalnya Ibu sholat kita takbiratul ihram, kita bacanya bagaimana Bu? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu banyak banget, tapi nggak boleh diganti yang lain Pak. Misalnya diganti Jalil, Allahu Jalil, nggak boleh Pak, nggak sah sholatnya. Allahul Azim, Allahu Somad, nggak boleh itu. Ini maksudnya maksusatun dikhususkan. Takbiratul ihram, terus baca iftitah, terus biasanya kan rukun sholat yang ketiga kan Al-Fatihah ya. Ibu diganti dengan surat yang lain walaupun panjang nggak sah. Misalnya ibu baca setelah takbiratul ihram terus baca doa iftitah, terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sampai rampung sholat ibu nggak sah karena tidak mahsusotun. Paham Ibu? Halo Ibu? Halo, kayaknya udah capek banget nih. Halo Ibu? Halo Ibu? Nah, sholat itu wajib. Ini ada nyanyiannya, kita nyanyi bareng-bareng biar nggak ngantuk. Sepohon kayu daunnya rimbun. Bisa Ibu ya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaikum. Bersama-sama. Ya Rafi'asa ni wa daraji adfata yaji rotal alamin, ya uhai lal judi wal karami adfata yaji rotal alamin, ya uhai lal judi wal karami. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji adfata yaji ratal alamin, ya uhailal judi wal karami adfata yaji ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, sholat jangan ditinggalkan. Halo Ibu. Ibu ingat gak masih ada sholat yang ditinggalkan? Ada ya? Cepet-cepet qadha, diqadha. Termasuk puasa nih, sebentar lagi bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu masih punya hutang puasa, cepet-cepet dilunasi. Sepakat Ibu? Sepakat Ibu? Sholat itu Pak RT, Allah udah desain Pak RT, tidak ganggu pekerjaan. Ini saya sampaikan terakhir banget, ini mohon maaf terakhir banget. Pertama, misalnya ya, waktunya udah didesain sama Allah. Sholat duhur itu berapa jam berapa Pak Imam? Sekarang tuh
12.32, setengah satu ya gitu ya. Setengah satu lewat itu Ibu, jam setengah satu lewat itu kan tengah hari, betul Pak? Betul. Itu walaupun orang Kristen, orang Hindu, orang Majusi, orang Sinto, orang yang tidak bertuhan sekalipun, kalau tengah hari itu waktunya istirahat. Bener nggak Bu? Jadi tidak ganggu, nggak misalnya, aduh aku nggak sempat sholat Pak Amin, satu kerjanya banyak, lu tengah hari sholat duhur masa nggak sempat. Kita waktunya istirahat, hanya selaku seorang Islam, seorang Muslim, kita hanya disuruh sholat 4 rakaat saja di sela-sela istirahat kita. Paham Ibu? Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat zuhur. Sholat asar itu jam 4. Ini sebentar lagi, sebenarnya ini udah masuk ya. Cuman nih katakanlah jam 4. Kita kerja itu berapa jam Pak RT? 8 jam kan? Di pabrik, di perusahaan, di kantor itu 8 jam. Kalau 8 jam masuk jam 8, berarti bisa kita hitung 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Udah selesai pekerjaan itu Pak, untuk sholat asar itu. Jadi tidak ada harusnya orang Pemayangan sini yang meninggalkan sholat asar walaupun belum bisa ke masjid, baik di rumah maupun di kantor maupun di mana, tetap harus sholat asar karena nggak ganggu pekerjaan kita. Paham Ibu? Bisa dipahami ya? Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib jam 6:30 lebih sekarang. Kita sudah selesai, sudah mandi, sudah segar, sudah kumpul dengan keluarga kita, sudah bercengkrama dengan anak-anak kita. Kita hanya disuruh berapa rakaat? 3 rakaat. Allah tahu Pak, kita capek dari pagi sampai sore, peras keringat banting tulang, kerja kita capek banget. Allah ngerti Ibu, makanya sholat maghrib hanya 3 rakaat saja. Ini penting banget tuh. Kemudian sholat isya, ini waktunya panjang banget itu, panjang banget sholat isya waktunya. Kalau memang Bapak misalnya ini bukan saya meremehkan ya, misalnya Bapak terpaksa mau tidur dulu, nanti sholat isya juga bisa kalau sangat terpaksa. Waktunya panjang, makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat isya. Kemudian sholat subuh, Bu. Orang sini Ibu kalau bangun sholat subuh dengar adzan, kira-kira langsung loncat atau masih krip-krip itu Bu? Aduh, angel banget bahasanya ya. Masih ngantuk, tetapi nggak mau tidur lagi karena ini sholat subuh itu namanya apa Bu? Kancilan. Hah? Kancilan. Kono kancil barang. Ya pokoknya gitu ya Bu, masih belum fit ya, pokoknya masih belum fit banget, masih ada ngantuk-ngantuk. Karena kita itu masih ngantuk-ngantuk kayak gitu Ibu, Allah sangat ngerti, makanya sholat subuh hanya disuruh 2 rakaat saja, nggak lebih dari 2 rakaat Ibu. Dan sholat subuh itu perusahaan masih tutup, toko masih tutup, mau ke kebun masih dingin, betul-betul. Makanya kita tidak ada alasan untuk tidak sholat subuh. Paham Ibu? Kita 2 rakaat saja mulai besok ya Bu. Gak usah gaya-gaya. Pak Amin, ini kan saya sedang semangat sambil olahraga lah daripada yoga. Saya tahu sholat subuh 4 rakaat malah gak sah itu. Jadi kita udah dikasih murah sama Allah. Paham ya Bu? Intinya melalui Isra Mi'raj ini, mulai peringatan yang sangat membahagiakan kita itu, pertama, jaga keharmonisan keluarga kita. Setuju Ibu? Bahagia tidak mahal. Bahagia itu hanya yang penting kita saling memahami antara suami dan istri kita. Paham? Setuju Ibu? Yang keduanya, banyak-banyak nuntut ilmu. Pergilah ke majelis taklim. Kata Rasulullah, idza marartum biyariyadil jannah, tatkala kamu melewati taman-taman surga, di taman-taman surga. Kalau kamu lihat taman-taman surga, lewat taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah, kata Rasulullah. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, Mariyadul Jannah, apa itu taman surga? Rasulullah mengatakan hilakul dzikri, yaitu majelis-majelis zikir, halaqah zikir, halaqah ilmu, halaqah zikir, halaqah yasinan, tahlilan, pokoknya apapun lah istighosahan, itu adalah yang akan menyebabkan kita bahagia dunia akhirat. Itu yang ketiga Ibu. Yang keempat, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting mulai hari ini pastikan saya akan sholat
paling tidak sholat 5 waktu. Setuju Ibu Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.